kok kayaknya keren ya kalau misalnya 16 punya Sispala nih. Nggak terpungkiri kalau misalnya misalnya dari mountaineering nih, dia pengen nyoba ke rock climbing. Iya. Nggak masalah bang. Nggak masalah. Iya, jadi saling tuker ilmu juga. Tempat itu nggak terlalu berpengaruh. Iya. Tapi isi dari tempat itu yang harus lu siapin. Mau jauh, mau deket, mau gunung, mau bumi perkemahan, tapi isinya jangan segan-segan minta bantuan. Siap bang. Sehingga bisa mempresentasikan kenapa lu pilih tempat di titik A. Misalnya gitu. Oh, tempat di titik A ini karena sumber airnya ada, tempat evakuasinya ada, kemudian juga jalur ke penduduknya ada. Yoyoy, jumpa lagi di Ngopi Petang, ngobrolin pikiran, petualangan, dan tantangan. Bersama saya, Cing Udin, anak Betawi orang Indonesia. Kali ini kita duduk di sini. Oke juga backsoundnya ya. Ada suara pesawat. Inilah tempat ini parkirannya pesawat. Bandara. Ini kita di sini begini ngumpul, bukan mau buka lapak kayak di Jatinegara. Tapi kita mau ngobrol sama teman-teman yang pakai slayer ungu. Loh, ungu ya? Iya, ungu bang. Nih teman-teman dari mana? Dan silakan perkenalkan diri atu-atu. Dari Oke, boleh bang. ya silakan. Oke, jadi perkenalin saya Sabar. Saya merupakan salah satu pendiri dari organisasi atau eskul Sispala di SMA 16 Bekasi. Ya, perkenalkan saya Abimanyu Prana. Saya juga salah satu pendiri dari Eskul Sispala SMA 16. Ya, perkenalan nama saya Raka Pratama, bisa dipanggil Bang Teper. Di sini saya sebagai angkatan pertama. Di sini juga saya menjabat sebagai ketua. Jadi teman-teman nih Sispala SMA Negeri 16 Bekasi. Wah, Sispala masih ada. Masih ada. Apa namanya? Kita namanya Giri Gahana bang. Ya. Giri Gahana. Girgahana. Ada juga teman-teman Mapala yang namanya Girgahana. Nah, mudah-mudahan teman-teman lihat nih adik-adiknya nih namanya Girgahana. Apa itu Girgahana artinya tuh? Giri Gahana tuh kalau dari arti itu kan kita ngambil dari bahasa Sanskerta ya bang ya. Girgahana tuh bahasa Sanskerta. Iya, Artinya tuh Giri itu gunung, Gahana itu jurang bang. Oke, gunung dan jurang. Iya. Kenapa itu gunung sama jurang? Kalau kita lihat dari filosofinya ya bang ya. Ya, gimana? Kalau gunung tuh kita ngelambangin sebagai semangat ngedaki bang. Jadi kita tuh harus semangat terus nih buat depannya. Iya, pandangan ke atas terus. Oh. Kalau jurang tuh filosofinya kayak kita harus selalu hati-hati dalam mengambil langkah dan juga jangan gegabah gitu bang. Oh, Girgahana ini adalah gunung dan jurang dari bahasa Sanskerta. Yang filosofinya artinya kalau lu mau sampai di atas, lu harus semangat jalan terus. Iya. Tapi jangan lupa hati-hati. Karena ada jurang, jangan sampai lu jatuh, terperosok dan terjerumus. Itu filosofi Girgahana. Iya, kira-kira begitu, Bang. Nah, yang mendasari teman-teman kok tertarik sih bikin Sispala? Emang diizinin? Bukannya banyak berita Sispala bagaimana? Coba pendiri nih. Oke, jadi kebetulan rata-rata tuh anak Sispala anak pramuka bang. Iya. Oh, ini teman-teman, ini yang di belakang nih teman-teman Sispala Girgahana SMA Negeri 16 Bekasi yang sedang latihan bersama kawan-kawan Krisnapala. Ya. Iya bang. Dari pramuka. Iya bang. Iya, mayoritas rata-rata kita dari anak pramuka bang awalnya. Oh. Iya. Terus waktu itu tuh sempat yang pendakian kita bertiga nih para pendiri. Siapa aja? Ini saya Abim, Sabar, sama Alip. sama Alip. Ya. Bang nggak ikut? Kagak lagi nggak bisa datang deh bang. Mbak Mata lagi pergi kali ya? Iya lagi pergi kayaknya di sini. Iya. Berarti Abim, Sabar, Alip. Iya, 3 itu. Ah, Ke Gunung Lawu bang. tahun berapa bro? Tahun kemarin. Itu tanggalnya tuh 1 Juli 2024 bang. Iya. 1 Juli 2024. Kalau Abim jawab tahun kemarin, nggak ada di kalender tahun Iya, kemarin. Ayam Kemarin meren. 2024. Ya, 1 Juli 2024. Betul bang. Lu bertiga ke Gunung Lawu. Gunung Lawu. Boleh cerita sedikit? Gimana lu ke Lawu? Jadi waktu itu pendakian Gunung Lawu
Itu awalnya sempet pengen sebelumnya tuh pengen ke Slamet bang. Sayanya pengen ngadain ke Slamet, tapi tanggalnya kagak ngepas. Akhirnya kita ikut open trip yang ke Gunung Lawu nih. Oh, lu ikut open trip awalnya. Iya. Nah, pas berangkatnya tuh sebenarnya ada sedikit masalah di dia nih, hampir nggak berangkat ini orang bang. Kenapa? Jadi kita kagak dapet slot nih, slot open trip udah penuh. Oh, udah penuh. Iya. Terus? Slot open trip udah penuh. Saya chat emang saya udah beberapa kali pakai open trip itu. Oh. Saya chat, bang bisa nggak kira-kira buat satu orang teman saya nih pengen buat ngikut. Oh. Akhirnya dapet lah, kita berangkat dari Cawang. Nah pas udah pendakian biasa. Enggak, nyampe taruh lu berangkat dari Cawang bertiga. Berempat sama saudaranya Alip. Sama saudaranya Iya, Alip. dia tapi di luar anak 16 itu. Iya. Lanjut pendakian biasa, pas sampai puncak ketemu anak-anak Mapala lagi pada pelantikan tuh kayaknya, lagi pada baris di puncak Lawu. Apa nama puncaknya? Hargo Dumilah. Oh. Di puncak Hargo Dumilah. Lihat terus kayak terbesit lah bang. Kok kayaknya keren ya kalau misalnya 16 punya Sispala nih. Gitu. Ntar lu, sorry. Ada yang perlu distabiloin gede nih. Begitu lu nyampe puncak Hargo Dumilah, lu lihat ada Mapala lagi baris. Iya. Pakai Slayer. pakai slayer. Ini bandana nih. Pakai slayer kayak lu gitu. Iya. Dan ucapan lu adalah Kayaknya keren. itu tuh yang perlu ditebelin tuh. Keren. Orang beraktivitas di alam bebas itu keren. Nah, menurut lu keren ya? Keren bang. Bukan gagah, bukan apa, tapi keren ya? Keren. Keren versi lu nih. Nah, Ya enggak? Ya kalau keren versi muka ngepas. iya. Terus. Nah, akhirnya udah kepikiran. Ya awalnya sih kayak pengen bercandaan dong, kayaknya keren ya, ada nih. Akhirnya pas udah turun, selang berapa minggu tuh kayaknya, ayolah seriusin nih, kita bikin coba. Akhirnya Diobrolin. Bertiga lagi. Rame-rame sih bang, sama yang lain juga. Sama yang lain. Para pengurus-pengurus yang sekarang ngobrol, gimana-gimananya, akhirnya nyoba kita bikin lambang, nama, akhirnya nyoba bikin proposal segala macam buat ke sekolah, pengajuan, akhirnya di ACC bang. Di ACC sama kepala sekolah lu. Iya. Berarti resmi nih. Resmi bang. Jadi ekskul. Jadi eskul. Nah. Dari pemikiran itu. Kalau tadi filosofi Girigana adalah gunung dan jurang, Iya. ya kan? Filosofi ngopi petang seperti tadi disampaikan nama Abim, pikiran, petualangan, dan tantangan. Semua punya pikiran, bro. Iya. Tapi kalau hanya dipikirin, lu jadinya string. Tahu gak? Apa tuh? Stres ringan. Seringan. Ringan. Ya kan? Lu kan mikir tuh, wah Iya. jadi kepikiran nih, sampai turun. Begitu turun, diobrolin. Nah, apabila pikiran diobrolin, maka akan jadinya ide. Ngumpul lu, obrolin pikiran lu, kalau dipikirin sendiri string, ya enggak? Iya. Jadi rame-rame, jadi ide. Jadi ide. Terbentuklah Sispala. membuat Girigana ini. Iya, Girigana. Dengan menentukan lambang, nama, apa segala macam, kelengkapannya. Setelah lengkap, baru diajukan. Iya. Menjadilah sebuah petualangan baru Betul bang. di kegiatan ekstrakurikuler SMA Negeri 16 Bekasi Iya. dan di ACC. Di ACC alhamdulillah. Selamat. Nah, dari hasil itu terpilih Raka. Iya. Jadi Gimana? Sebenarnya gini sih bang, Gimana? pas eskul udah mulai di ACC, buat sementara waktu kan kita nggak ada ketua juga. Ya, karena baru banget, disahin nih. Jadi buat sementara tuh yang ngurus masih saya berdua lah, Ya. sama Alip juga. Ya, Terus karena mungkin saya udah kelas 12 juga ya bang ya, Kelas jadi 12. harus fokus buat belajar juga. Saya ngadain sertijab tuh bang, dan dari sertijab itu kita nunjuk bang, gak pakai musyawarah gitu, soalnya emang mungkin buat ngadain musyawarah tuh agak mepet juga waktunya. ya, Bang. ya. Susah juga buat di sekolah, jadinya kita langsung rimbungin mungkin sama pendiri, Oh, dan hasil akhirnya tuh jadilah dia bang. Raka. Nah, Iya. dalam berkegiatan alam bebas teman-teman, itu kadang otoriter itu perlu untuk menjaga kestabilan. Karena apa jadinya kalau tiba-tiba di kegiatan alam bebas kita harus demokrasi semua.
siapa yang mau ngambil air? Tadi dulu kita rapatin dulu nih. Siapa yang begini? Enggak. Iya. Karena terkadang di alam itu kita perlu sebuah keputusan, kita perlu sebuah tindakan yang mana itu harus dilakukan secara cepat. Betul. Sehingga semua harus siap. Semi-semi komando, ya enggak? Iya, iya. Ditunjuklah Raka. Ditunjuk Raka. Dan Raka bersedia. Bersedia Bang. Belum bersedia. Nah, sekarang nanya nih sama ketua nih. Ah, baru gantian lo ketua. Agak kejemur dikit. Enggak apa-apa ya? Iya, apa? Ini hitung-hitung manasin kulit tubuh. Iya. Nah, Raka, Girgana itu berdiri tanggal berapa? 1 Juli. Juli 2024, Bang. 1 Juli 2024. Kemudian apa sih isinya Girgana itu? Isi dari eskulnya atau apa? Materi-materi. Terserah. Isinya Girgana tuh apa? Apa cuman isinya duduk-duduk, nongkrong-nongkrong? Enggak. Atau ada kegiatan apa? Jadi di Girigana tuh ada 3 bidang, Bang. 3 bidang. Yang pertama itu mountaineering atau biasa disebutnya itu gunung dan hutan, Bang. Ah, Terus yang kedua itu ada bidang mountaineering rock climbing. rock climbing. Habis itu yang ketiga ada bidang ranger, Bang. Yang ketiga Ranger. Ranger. Nah, Ranger tuh gimana maksudnya nih Ranger nih? oh, di sini tuh niatnya kayak rescue kalau enggak yang PPGD gitu, Bang. Oh, Ranger ini lebih ke arah pasukan gerak cepatnya deh nih. Itu Bang. Oh, Kopassusnya Sispala lah. Kopassusnya Sispala 16, Kopassus Girga nih. Iya. Wah, teman-teman Girga nih lo harus nonton loh. Ya gak? Boncu and the gang nih semua nih ya kan. Apa segala macem. Nah, mountaineering, rock climbing, dan ranger. Iya. Seperti yang dilakukan di belakang ini adalah bagian dari Climbing. rock climbing, materi mountaineering. Karena di SMA 16 belum ada, maka kerjasama sama teman-teman Dari abang-abang dari Krishnapala. Sekaligus dengan instrukturnya gitu. Iya. Nah, ranger nih, coba dia jadi tim ahlinya deh nih ya, yang kalau ada kejadian apapun tinggal pencet je berangkat. Lini terdepan lah. Lini terdepan. Nah, proses rekrutmennya gimana Proses rekrutmennya buat anggota supaya siswa jadi? Jadi tuh konsepnya tuh kayak gini Bang, misalnya nih ya, ada open recruitment nih, misalnya semua masuk dulu nih, nanti dia dikasih perminatnya, dia minat di bidang apa, nanti jadinya dia punya pelatihan tersendiri Bang buat bidang-bidang tersebut. Kayak, misalnya dia ke mountaineering, Ya. dia masuk ke mountaineering nih, nah dia nekunin di bidang tersebut Bang. Ntar dari yang bidang-bidang lain juga kayak gitu, jadi udah open recruitment dipecah jadi 3 bidang itu. Berarti buka pendaftaran. Setelah terdaftar, kumpul, dikasih 3 pilihan. Iya. Mau figur, mau runner, Kayak gitu. atau mau karmantel. Tapi nggak terpungkiri kalau misalnya dari mountaineering nih, dia pengen nyoba ke rock climbing. Iya. Nggak masalah Bang. Nggak masalah. Iya, jadi saling tukar ilmu juga. Betul. Dan kalau dia bisa mountaineering, dia bisa rock climbing, kemungkinan besar dia akan jadi pimpinan di ranger. Karena bisa semua nih, ya enggak? Benar-benar. Nah, kalau kan biasanya ada diklat. Nah, Ada gak? ada Bang. Kemarin jadi kita sempat baru buat ngomongin kemarin ya, Bar? Iya. Malam Sabtu. Sabtu. Malam Sabtu. Jadi emang ini Sispala kita tuh kan masih belum terorganisasi secara benar ya Bang ya? Maksudnya masih rancu lah soalnya belum ada diklat atau segala macam. Ya, karena Jadinya baru banget di ACC. Ibaratnya sepatu baru keluar dari kardus. Iya. Udah jadinya malam Sabtu kemarin kita ngomongin buat alurnya Bang. Ya, gimana tuh? Alur rekrutmen diklat, diksar segala macam buat dapat slayer atau segala macamnya. Jadi kemungkinan tuh ntar kalau kita ngikutin kalender sekolah tuh, jadi kita open recruitment-nya tuh sekitar bulan apa Bang? Biasanya bisa Buat open recruitment itu kita buka di bulan Juli Bang. Juli. Kebetulan tahun ajaran baru. Kita langsung buka. Terus Kak, Jibar. jadi setelah kita buka open recruitment kan kita bakal ngadain eskul gitu Bang. Itu mereka tuh kita kenalin dulu nih di Sispala tuh ada apa aja. Ya. Kayak di hari-hari eskul tuh kita latihan kayak gini, rock climbing, terus juga survival dan lain-lain. Nah setelah mereka udah dapat semua ilmu yang ada di 3 bidang itu,
kita ngadain diksar bang. Oh. Jadi di diksar itu mereka ngedalamin masing-masing materi yang mereka minat gitu. Yang suka rock climbing minatin di sini, Ya. sisanya juga begitu. Dan itu tuh sekalian sama pelantikan anggota muda bang. Oke. Berarti setelah rekrutmen, dikenalin, dikasih tahu, ya kan, baru dikelatih aplikasi. Iya. Sesuai dengan peminatan yang dituju. Jadi materi pas diksar tuh prakteknya bang kayak Nah, gitu. yang menarik nih kan teman-teman baru nih. Iya. Instrukturnya nanti atau pelatih-pelatih dari mana nih? Bagaimana ceritanya tuh? Itu, Ngakalin itu? Ngakalnya jadi kemarin kan kita belum ada pelatih nih. Jadi di Sispala ini saya nih yang paling tuanya nih bang. Jadi kemarin ya kalau materi-materi dasar mungkin saya masih bisa kasih nanti, tapi kemungkinan kita bakal nyari pelatih sih kalau buat materi-materi yang lebih mendalam. Betul. Pasti butuh. Dan pada teman-teman yang memang punya keahlian dan ingin berbagi, boleh bisa bantu teman-teman Dirgana, dan teman-teman udah mulai membuka dengan teman-teman Krisna Pala dengan abang-abangnya. Dan saya sangat setuju apabila teman-teman rasa ingin tahunya disalurkan kepada hal yang positif. Dan lebih asik lagi apabila berhubungan sama yang ahlinya atau lebih dulu, ketimbang kita sendiri-sendiri so tahu jadi nggak jelas. Nah, menurut Raka nih sebagai ketua umum, ya kan, sebenarnya Sispala ini tren nggak sih? Keren banget bang. Tren. Oh tren. Oh. Oh tren. Kalau tren sih enggak sih bang, saya lihat. Iya. Soalnya kan pada mikirnya kan capek ya, ngapain sih naik daki-daki gunung terus manjat-manjat, mending ekskul lain itu yang lebih mudah lah. Itu yang Raka rasakan dan lihat di SMA 16. Antusiasmenya agak kurang. Kalau antusiasme awal tuh banyak bang, tapi berjalannya waktu mungkin inilah seleksi alam ya bang. Ya. Jadi berkurang itu bang. Yang nggak masalah, emas pun nggak dapat langsung juga satu bonggol kecuali rezeki. Pasti diayak dulu baru dapat butiran emasnya. Nah, tapi maksud gua kalau Raka sendiri, kenapa milih ikut Sispala? Karena saya kan suka sama pecinta alam bang, penggiat alam gitu loh. Suka berkegiatan di luar ruangan. Jadi pas abang-abang ini bilang bakalan ngadain ekskul Sispala, saya tertarik bang. Nyambung gitu ya, emang Raka juga seneng tiba-tiba di sekolah ada abang-abang yang bilang ntar kita bikin Sispala. Iya. Nah menurut lu menguntungkan nggak ikut Sispala? Sementara kan sebenarnya nggak perlu ikut Sispala, lu bisa naik gunung. Penting nggak sih menurut lu? Penting sih bang. Kenapa? Karena di Sispala tuh nggak cuma ngajarin naik gunung lah, apalah, tapi juga kekeluargaan bang. Nah di Sispala tuh kita tuh ngerangkul semuanya bang. Pokoknya intinya satu ekskul tuh semuanya keluarga lah bang. Dan yang lebih utama yang lu lakukan berdasarkan ilmunya. Itu Iya sih. lebih ke ilmunya sih bang Sispala tuh. Jadi gimana ya, niat itu saya tuh kan banyak pendaki-pendaki sekarang tuh kayak nanjak aja bang, tanpa ada dasar ilmunya. Sekedar Itu dia, ikut-ikutan. sekedar lihat TikTok, cakep, berangkat. Nah menurut lu gimana tuh? Menurut lu gimana? Menurut gue bang, kayak pengennya tuh di Sispala tuh mereka tuh kenal ilmunya bang. Gimana sih manajemen resikonya, apa aja kemungkinan yang bisa terjadi tuh kalau lagi ada pendakian ataupun apa di alam terbuka. Kan soalnya menurut saya bang, kalau dari yang saya tangkap tuh gunung hutan tuh mengandung bahaya. Datang ke gunung hutan itu mengundang bahaya tanpa persiapan yang matang. Cocok. Jadinya Sispala yang saya pengen bikin tuh pengen ngajarin gimana sih dasar-dasarnya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, terus cara nanganinnya tuh gimana. Gitu saya niatnya. Minimal lu tahu yang lu lakukan tuh ilmunya apa. Iya. Nah, teman-teman, ini keren nih, mantep nih pemikiran dari teman-teman Sispala SMA Negeri 16. Naik gunung bisa sama siapa saja.
Tapi untuk belajar ilmunya, lu harus masuk organisasi. Lu harus masuk lembaga ataupun institusi yang memang mumpuni untuk itu. Karena bahaya di alam itu tidak terprediksi. Iya. Tapi bisa bukan bisa diperkecil resikonya dengan mengetahui ilmunya. Iya. Itu kira-kira kali ya. Iya kayak gitu bang. Nah, kemudian udah ada berapa ya calon ini? Udah buka open recruitment belum ya, nanti Juli ya? Juli bang. Kalau sekarang yang masuk angkatan pendiri dan Jadi kan kemarin tuh jadinya angkatan yang sekarang Angkatan jabat nih? dibarengin sama angkatan yang kelas 10 sekarang nih bang. Jadinya masih kemungkinan di sana dia bareng. Ntar buat angkatan berikutnya baru diratain pendidikannya bang. Oh ada, ini bukan pengecualian tapi karena memang belum ada, makanya mungkin sistemnya yang pertama ini dipercepat atau bagaimana. Baru yang kedua dipersiapkan sistemnya secara matang dengan mulai kerjasama dengan abang-abang dari yang lain-lainnya. Gak apa-apa. Sekarang berapa sih Jumlahnya sih kalau yang itu kemarin Caangnya berapa? Yang di grup? Jadi awalnya kita sempat open recruitment bang. Itu hari pertama banget. Yang list itu hampir 100 orang bang. Hampir 100 orang. Iya. Hampir 100 orang. 100 orang men? 100 orang yang minat. Cuma setelah kita lanjutin lagi, udah mulai anuan Masuk tahapan berikut. sekolahnya udah mulai, yang datang cuma dikit banget bang. Iya, malah kayak udah mulai berkurang lah. Dan kayak sekarang semangat di awal gitu loh bang. Ya. Sekarang bisa segini sih, kira-kira bang. Ya nggak apa-apa, tapi bahwa kan itu perlu dievaluasi. Iya. Apakah memang ternyata tawaran promonya berlebihan atau kurang menarik, ya kan? Itu bisa. Dan gue nih dari tadi tuh mata gue tuh nggak ini nih, lu kenapa milih warna ungu? Warna ungu. Bare bang ya. Sebenarnya tuh yang milih warna ungu kan emang saya bang ya. Kenapa nih? Sabar. Kalau menurut saya tuh ungu tuh warna yang unik bang. Uniknya? Unik aja gitu. Maksudnya kalau dilihat dari siswa lain kan juga jarang banget tuh yang pakai warna ungu. Ternyata kayak kuning, oranye. Iya. Kebetulan juga banyak itu. Saya tuh emang suka warna ungu sih bang. Oh gitu. Makanya saya di Sispala tuh saya jadiin warna ungu juga. Mungkin buat filosofinya ya kemakmuran sih bang. Oh kemakmuran. Itu warna makmur. Ungu tuh warna kemakmuran, lama kemakmuran. Jadi nggak semata-mata karena egoisme si pendiri yang namanya Sabar, ya enggak. Akhirnya semua enggak, tapi ada filosofinya. Semua yang dibuat itu mempunyai arti. Betul bang. Enggak semata-mata cuman sekedar tiba-tiba tuh barang ada kayak yang di depan kita ini. Semua ada peruntukannya, semua ada maksud dan tujuannya. Nah, orang tua men. Waktu ketua menyampaikan, tahu nggak orang tuanya kalau Raka jadi ketua Sispala? Tahu nggak? Gimana lu minta izin dan apa pandangan orang tua? Waktu itu sih awalnya kan mama ini masih khawatir bang, karena saya anak tunggal bang. Oh, semata-mata. Ya, takut apalah gitu kejadian apa-apa misalnya lagi diksa iklan gitu. Terus saya yakinin, enggak apa-apa, ini apa diawasin kok, di apa sekolah juga tahu. Nah kalau bapak ngedukung bang. Oh bapak malah ngedukung. Nah, kalau bapak juga suka ngedaki juga. Bapak ada, apa backgroundnya? Background pekerjaan pendidikan. Pekerjaan Karyawan swasta bang. Tapi hobi mendaki. Pernah ikut organisasi apa kali? Nggak tahu tuh bang. Nggak tahu. Tapi pokoknya mendukung. Iya. Mama khawatir. Iya. Terus. Saya sama bapak tuh yakinin mama lah. Udah nggak apa-apa. Apa masih muda. Masih butuh apa ilmu-ilmu lagi lah. Pengalaman gitu. Mumpung masih muda kan bang. Iya ya udah jadi mama. Iya aja. Yang penting ada pendampingnya terus kegiatannya jelas bang. Ya. Nah, teman-teman, kepercayaan itu seharusnya jangan diminta, tapi diberikan. Makanya Raka masuk Sispala dan dia belajar supaya orang tuanya lebih yakin. Dia masuk sebuah organisasi yang jelas, diketahui sekolah, dan juga kegiatan yang dilakukannya jelas, ada disiplin ilmunya dan ada pengajarnya. Sehingga orang tua lebih percaya. Nah, lu berdua nih.
Lu yang ngaruh-ngaruhin orang nih pada nih ya kan? Ya. Iya, dulu haru-haru kan di pada nih. Iya. Gara-gara urusan lu bertiga sama si Alif di gunung. Nah, lu sendiri waktu naik gunung, sebelumnya pernah naik gunung juga? Pernah bang, ke Gunung Sumbing. Sumbing. Lalu, Iya. Oh, terus sebelum lanjut, ketua pernah naik gunung? Nah, Bang. Ke? Saya sih ngelarin bukit-bukit yang ada di Bogor, Bang. Oh. Belakangan ini saya habis naik dari Gunung Ciremai, Bang. Wih, lewat? Apuy, Bang. Apuy. Masuk Jawa Barat dia Cerme jalur Cimdengkul ya. Nah, lanjut tadi mengenai lo naik gunung. Orang tua Oh, kan belum ada sispala. belum. Gini. Kalau saya lumayan panjang mungkin nih Bang Ya ya. nggak apa-apa. Jadi dulu almarhum ayah emang Sambil salah dimakan ya. Iya iya Bang. Udah. Dulu salah satu perintis Sispala juga Bang. Di SMA 98 Jakarta sama Kalisari? SMK ya. Kalisari. Bokap alumni Kalisari. Iya. Terus sama SMK Budi Warman 2. Nah, ayah ngerintis dua-duanya di situ, Sispala Skala yang di Budi Warman sama Edelweiss 98. Nah, karena emang ayah sukanya hobinya emang outdoor lah Bang. Pembina pramuka juga, pembina Sispala juga. Jadi dari kecil emang saya tuh diajakin camping segala macam tuh udah dari kecil Bang. Oh, terinfluensi sama Iya. bokap. Terus pas sudah kelas bokap tuh dulu meninggal, saya kelas 8 SMP. Nah, pas habis dari situ, setahun habis itu COVID tuh pas sudah mulai reda, pendakian Gunung Gede tuh buka Bang. Saya minta izin lah sama bunda saya buat nanjak karena sayang banget alat-alat bapak saya yang pada kagak kepake kan. Iya, iya. Iya, daripada kagak kepake nih. Warisan berharga itu, men. Wah, alhamdulillah banget kalau buat alat-alat mungkin bisa dikatakan lengkap lah Bang. Akhirnya saya pertama kali perdana nanjak tuh ke Gunung Gede via Putri. Itu pertama banget. Karena emang bunda nggak bisa ngelarang terus alat-alat ayah juga daripada nggak kepake, akhirnya saya dibolehin tuh Bang, dibolehin. Terus udah banyak pendakian lah lumayan. Akhirnya pas pendakian yang ke Gunung Sumbing, ini saya ngajak dia nih. Lu perdana kan lu yang kata ke Sumbing. Pertama. Nah, itu dia pertama kali nanjak, saya ngajak dia nih ke Sumbing Bang langsung. Berapa orang? Berempat waktu itu ya. Berempat, Alif Berempat sama El. sama Alip juga tuh Bang. Oh. Iya. Jadi saya ngajakin dia berdua nih pertama kali nanjak. Sama Alip sama satu orang dari anak SMK Yadika. Terus apa lagi ya? Paling itu sih Bang. Katanya panjang nih aja dona. Iya ya, belum habis ya. Mana? Jadi singkat banget ceritanya tadi. Selain Ya, Sumbing? Sumbing, Sindoro, Gede Pangrango, sama Salak sih pernah tapi belum sampai puncak Salak, remet. Nggak apa-apa ya. Terus minggu depan kemungkinan selamat nih, insya Allah kalau. Oh, minggu depan mau ke Slamet? Iya, Jumat besok. Udah sih paling itu doang Bang. Nah, udah tungguin benar. Nah, kalau Abim nih jelas. Kalau kata pepatah orang Kulon, like father like son. Ya, kalau kata orang London, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Iya. Kembali gak sih Bang? Kembali gak sih? Kebalik kayaknya ya? Kebalik kayaknya. Kebalik. Lalu bahasa London masa begitu? Lah iya. Oke deh. Lah ngapa? Iya Bang. London tulisannya apa? Apa tuh? London tulisannya gimana? Ya London. Iya. Orang baca London. Apa? Orang tulisannya London. Oke Bang. Kak. Nah jelas kalau Abim nih. Kalau Raka, tadi ketahuan deh tuh. Dia punya daya dukung dari babenya dah. Anak semata-mata dia nih. Dia nggak ada lagi deh nih, ya enggak? Tapi berhasil meyakini. Nah sekarang sabar. Gue dari tadi emang nungguin. Udah sabar sama gue mah. Lu sendiri gimana tuh Bar? Nah kalau saya tuh Oh, emang anaknya tuh suka berkelana Bang. Soalnya kan emang di rumah tuh bosen ya, kayak di rumah doang tidur main game. Jadi dari SD tuh saya udah mulai aktif di pramuka Bang. SD aktif, SMP aktif, sampai sekarang pun masih aktif Bang. Jadi kan di pramuka tuh kayak ada kemah-kemah gitu. Saya tuh sebenarnya dulu ikut pramuka karena ngincer kemahnya itu Bang. Oke. Lu dapet tanda kecakapan gambar tenda dong? Dapat. Grup elang lu ya?
Enggak bang. Enggak. Naga dulu. Naga, gua Garuda. Terus. Akhirnya dari situ kan di Pramuka emang sering camping ya bang. Iya. Ya. Mulai dari saya pernah ikut camping tuh Raimuna Nasional itu 14 hari bang di Cibubur. Oh. Terus juga Pransaka daerah itu di kaki Gunung Manglayang bang. Oke, Bandung. Jatinangor Kiara Ya, Payung. Itu 7 sampai 10 hari lah saya lupa. Pokoknya antara segitu. Terus menurut saya tuh kalau misalnya camping Pramuka tuh udah bosen gitu kan. Ya. Saya mau nyobain naik gunung. Akhirnya diajak lah sama Bim ke Gunung Sumbing waktu itu ya Bim ya. Langsung ke Sumbing. Sumbing. Wih. Ya aman lah ya. Iya, soalnya emang waktu itu tuh saya emang pengen nuntasin 3S kan. Apa nih? Sumbing, Sindoro, Slamet. Oh. Saya pengen nuntasin ke Sumbingnya. Ini bocah tuh pengen, Bim ayo apa ajak gua kalau nanjak. Oh. Yaudah kok mau tapi Sumbing. Ya udah nggak apa-apa, akhirnya saya ngajak dia tuh. Itu silipnya juga udah enggak deh. Itu yang perdana 2 orang bang, dia sama 1 orang anaknya Dika. Anaknya Dika Iya, itu yang- kalau si Alip yang udah si Alip pernah. udah pernah dia ke Gunung Gede sebelumnya. Gunung Gede. Gitu. Ketua malah pertama ke Cerme. Pendiri Sumbing, ketua Cerme. Ini anggotanya berat nih. Harus kemana nih ya kan? Nah, tapi teman-teman bahwa ketertarikan mereka itu timbul dari rasa jenuh. Rasa jenuh yang begini-gini aja nih aktivitas. Ya enggak? Betul bang, betul banget. Enggak melihat ruang luas. Sementara Indonesia ini luas, Bro. Banget. Luas Ya banget. enggak? Iya. Dan menurut gua dari penelitian yang perlu diselidiki Sedikit. itu penjahat, iya. itu polisi urusannya ini kan urusan kita Iya. yang harus diselidiki lagi ya enggak? Iya bang. Bahwa Indonesia bangsa yang mewakili ras dunia. Lu mau nyari apa? Orang hitam? Ada. Oh, iya. Iya. Kita itu ini. Ya. Model India enggak Pakistan lewat. Iya. Yang model-model China sedikit tapi nggak punya toko nih juga ada. Ya enggak? Maksudnya di Indonesia tuh banyak ras. Lu negro ada. Sementara di dunia lain di dunia adanya di Afrika. Ya kan? Mata sipit Asia di Cina. Kulit kuning Jepang. Bule Eropa. Di Indonesia lu mau negro ada men. Tuh perempatan lampu merah suka banyak. Iya betul. Ya enggak? Matelang. Iya Matel. Ah. Lu mau nyari mata sipit? Enggak usah jauh-jauh, Bang. Gelodok ngamprak. Glodok apa Iya nggak? apakan? Iya. Lu mau nyari kuning langsat? Pinggiran Sungai Rio. Itu teman-teman orang-orang Melayu. Banyak. Bule ada, albino. Oh iya. Ada. Indonesia tuh mewakili ras dunia, bukan hanya dari manusia menurut gua, tapi dari segi alam pun. Hutan tropis ada, Kan hujan. pasir ada, gumuk pasir di Jogja, seperti miniatur padang pasir, bahkan gunung es di daerah tropis ada, karsten piramid, Iya. lengkap Indonesia nih. Makanya kalau cuman berkutat di dalam kamar sama gadget doang, ya sayang ya. Iya. Apalagi tadi kayak Raka bilang, mumpung masih muda. Ya enggak? Iya. Ibaratnya kalaupun jatuh dia keorengan masih bisa sembuh. Ya enggak? Cepet, borok-borok dikit paling ya. Itu. Nah, gue tuh tantangan lu kan nih pada nih. Ya kan? Lu membuat proposal meyakini orang tua sampai ke sekolah. Ada gak sih yang tersulit pada saat lu menyampaikan itu ke sekolah? Kalau buat pengajuan ke sekolah sebenarnya gampang sih bang. Kalau kebetulan saya ketua OSIS, jadi agak deket lah sama Wakasek sama kepala sekolah. Jadi buat ngajuin tuh menurut saya gampang sih bang. Oh, Paling lalu maaf dipotong. siap. Teman-teman, orang-orang penggiat alam itu enggak selamanya juga yang urakan-urakan. Dari tadi beda sendiri nih kacamata, ternyata ketua OSIS emang pinter. Makanya dia bilang, gue bilang sulit, apa kesulitannya? Dia bilang gampang, orang dia ketua OSIS. SMK negeri 16 ketua SMA, OSIS. SMA. SMA Iya. negeri 16 Bekasi ketua OSISnya sabar. Iya, yang periode tahun kemarin. Iya. Iya.
Canggih juga tuh. Enggak, pertanyaan tersulit mungkin dari pihak sekolah. Kenapa harus bikin? Ada gak? Mungkin paling ini sih ya. Apa? Kalau misalnya mungkin yang dipertanyakan pasti ntar diksarnya bang. Kan kita emang niatnya tuh pengen diksar di gunung mungkin bang. Gunung Kuta atau gunung-gunung pendek lah nih. Iya. Mungkin itu yang bakal jadi sulitnya nanti kemungkinan di situ kita izin buat diksarnya itu bang. Jadinya kemungkinan diksar yang tahun ini paling di Bumi Perkemahan Jakarta doang sih Bu Perta. Sebenarnya tempat itu nggak terlalu berpengaruh. Iya. Tapi isi dari tempat itu yang harus lu siapin. Mau jauh, mau deket, mau gunung, mau Bumi Perkemahan, tapi isinya jangan segan-segan minta bantuan. Siap bang. Sehingga bisa mempresentasikan kenapa lu pilih tempat di titik A. Misalnya gitu. Oh, tempat di titik A ini karena sumber airnya ada, tempat evakuasinya ada, kemudian juga jalur kependuduknya ada, perizinan semua harus dilaporkan, dan yang utama bahwa kita juga dibantu sama abang-abang yang memang punya skill dan keahlian di bidang itu, sehingga bicara keamanan aman. Dan itu sama seperti kayak waktu lu bikin proposal ke sekolah, kan lu siapin dulu tuh. Setelah siap baru, ya enggak? Iya bang. Dan mudah-mudahan teman-teman banyak yang bantu. Sama satu lagi jangan lupa, harus juga lu belajar medis, ya. Nanti ada abang-abang lu dari Muhammad Tamrin, dia nama paling Vulcano. Nah, teman-teman Krisna Pala sering bekerja sama kalau ngadain pendidikan bawa mereka. Karena jangan juga kita terjebak dengan bahasa membawa obat-obatan pribadi. Tapi sementara kita sendiri nggak tahu obat itu obat apa. Iya nggak? Saya titip sama ketua dan saya minta kepada pendiri untuk mengingatkan, pelajari medis. Siap bang. Cari sekolah ataupun kampus, minta referensi dari sumber manapun, tolong ajarin kita medis dan dampingi. Karena itu penting. Ya. Iya bang. Siap bang. Sehingga lo laporan apapun lo jelas. Last but not least, harapan dari ketua, harapannya apa? Harapan buat eksklusif ini. Ya kalau harapan buat lo sendiri nggak apa-apa juga dah. Oke, harapan deh, harapan lo apa nih maunya nih? Harapan saya sih kedepannya Buat Sispala. buat Sispala. Ya. Semoga anggotanya makin kompak. Jangan ada yang keluar-keluar tiba-tiba. Terus juga semoga perizinan ke sekolahnya dibikin jadi gampang. Amin. Oke. Bim, Kalau dari saya buat harapannya buat para yang ngejabat sekarang, para perintis dikompakin segala macamnya, jangan sampai bubar. Soalnya niatan kita landasannya urusannya banyak, landasannya juga jelas, kita bikinnya buat apa. Ini juga buat nyalurin minat bakat yang suka outdoor lah. ya. Kabar? Kalau dari saya, harapan saya sih buat Sispala semoga kedepannya tuh bisa jadi wadah yang baik buat para pecinta alam. Jadi kalian tuh juga harus belajar ilmunya aja, nggak cuma yang kayak praktek naik gunung gitu-gitu doang. Terus juga buat para anggotanya, semoga Sispala 16 tuh bisa berkembang lebih baik lagi. Amin. Mungkin bisa sampai angkatan 100.000 lah. Alhamdulillah. Nah, keinginan. Apa keinginannya? Keinginan saya sendiri. Bebas, mau buat sendiri ataupun buat Sispala. Keinginan sih, oh saya pengen ngikut naik gunung ke sana atau mau bebas, keinginannya apa? Keinginan saya sih, saya pengen naik gunung Seven Summit sih bang. Seven Summit, mana nih? Indonesia aja dulu. Seven Summit Indonesia, oke. Bim, Saya cuma pengen ini sih bang, ikut pendidikan dasar Wanadri sih bang. wah, siapin mental dan fisik Anda, katanya sih begitu. Iya. Tapi harus cari tahu, dibekelin dengan ilmu Iya bang. pengetahuan. Itu. Kabar? Kalau saya kebetulan lagi mencoba daftar daftar kuliah di Unhas Makassar. Oh, Dan Hasanuddin. niatnya kalau misalnya saya keterima, Makopala. ini Korpala. Korpala Unas, sorry. Saya Korpala. mau ikut Korpala dan juga naik Latimojong, Bang. Woi, Latimojong, Rante Mario. Iya. Oke, mudah-mudahan
keinginan dan harapan teman-teman dikabulkan dan dipermudah. Amin. Amin. Tentunya pasti harus didasari dengan ilmu pengetahuan, keinginan yang kuat, dan semangat pantang menyerah. Karena 1000 langkah dimulai dari langkah pertama. Iya. Kita tidak akan pernah sampai di atas kalau kita tidak pernah mau menjalaninya. Nggak ada jalan mundur, nggak ada jalan di tempat. Yang ada jalan maju ke depan. Semakin berat beban yang dibawa, semakin aman kita di tujuan. Terima kasih. Saksikan berikutnya di episode Ngopi Petang lainnya. Sispala masih ada. Berat.